Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septianggi Saputri. Di sini saya akan menjelaskan tentang paper saya yang berjudul Kerangka Kerja Sumber Daya Manusia. Sejarah lahirnya MSDM. Manajemen sumber daya manusia bukanlah merupakan hal yang timbul secara mendadak. Kehidupan organisasi yang telah lama ada, seperti misalnya di bidang pemerintah, ekonomi, dan kemasyarakatan. Dibutuhkannya suatu kerja yang secara khusus akan mengelola sumber daya manusia. Tonggak sejarah yang teramat penting dalam memadai diperlukan sumber daya manusia, dan timbulnya lah revolusi industri di Inggris. Dampak dari adanya revolusi ini adalah lahirnya berbagai perusahaan dengan menggunakan teknologi, memungkinkan diproduksinya barang secara besar-besarnya, dengan memanfaatkan tenaga manusia yang tidak sedikit. Revolusi industri yang lahir di Inggris telah menjalar ke berbagai dunia pada abad permulaan 20, terutama di daratan Eropa dan Amerika Utara. Salah satu dampak revolusi industri tersebut adalah makin banyak berdirinya perusahaan besar yang bergerak dalam bidang perekonomian, yaitu industri, perdagangan, dan pertambangan. Hal tersebut juga memunculkan berbagai teori motivasi pada tahun 1940 yang dipelopori oleh Abraham H. Maslow dengan bukti bahwa perlunya melibatkan manusia dalam suatu organisasi. Kebutuhan manusia memerlukan pemenuhan secara hierarki untuk menunjang prestasinya dalam berkarya. Semua itu perlu mendapatkan perhatian dalam pengelolaan. Pengertian manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Menurut Kassen, MSDM dapat dipahami sebagai suatu proses dalam organisasi, serta dapat pula diartikan sebagai suatu kebijakan atau pralege. Dengan merujuk pada pengertian tersebut, ukuran efektivitas kebijakan MSDM yang dibuat dalam berbagai bentuknya dapat diukur pada seberapa jauh mana organisasi mencapai kesatuan gerak seluruh unit organisasi, seberapa besar komitmen pekerja terhadap pekerjaan dan organisasinya, sampai sejauh mana organisasi toleran dengan perubahan sehingga mampu membuat keputusan dengan cepat dan mengambil langkah dengan tepat, serta seberapa tinggi tingkat kualitas output yang dihasilkan organisasi. Fungsi MSDM. Terdapat beberapa macam fungsi utama MSDM. Dikemukakan 5 fungsi, yaitu perencanaan untuk kebutuhan MSDM, yang artinya perencanaan ini meliputi 2 kegiatan utama, perencanaan dan peramalan permintaan tenaga kerja organisasi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, analisis jabatan dalam organisasi untuk menentukan tugas, tujuan, keahlian, pengetahuan, dan kemampuan yang dibutuhkan. Yang kedua, staffing sesuai dengan kebutuhan organisasi. Setelah kebutuhan MSDM ditentukan, langkah selanjutnya adalah mengisi formasi yang tersedia. Dalam tahapan pengisian staf ini, terdapat 2 kegiatan yang diperlakukan, yaitu penarikan rekrutmen calon atau pelamar pekerja. Yang kedua, pemilihan seleksi para calon atau pelamar yang dinilai paling memenuhi syarat. Yang ketiga, penilaian kinerja. Kegiatan ini dilakukan setelah calon atau pelamar dipekerjakan dalam suatu organisasi. Dalam penilaian kinerja, ini dilakukan dengan 2 kegiatan utama, yaitu penilaian
dengan mengevaluasi perilaku pekerja. Yang kedua, analisis dan pemberian motivasi perilaku pekerja. Yang keempat, perbaikan kualitas pekerja dengan lingkungan kerja. Saat ini, pusat perhatian MSDM mengarah pada 3 kegiatan strategis, yaitu menentukan, merancang, dan mengimplementasikan program pelatihan dan pengembangan MSDM guna meningkatkan kemampuan dan kemampuan kinerja karyawan. Yang kedua, memperbaiki kualitas lingkungan kerja. Yang ketiga, memperbaiki kondisi fisik kerja guna memaksimalkan kesehatan dan keselamatan. Yang kelima, pencapaian efektivitas hubungan kerja. Setelah tenaga kerja yang dibutuhkan dapat terisi, organisasi kemudian mempekerjakan, memberi gaji, dan memberi kondisi yang membuatnya merasa tertarik dan nyaman untuk bekerja. Dalam hal ini, terdapat 3 kegiatan utama, yaitu mengakui dan menaruh rasa hormat terhadap hak-hak pekerja. Yang kedua, melakukan tawar-menawar dan menetapkan prosedur bagaimana keluhan pekerja disampaikan. Yang ketiga, melakukan penelitian tentang kegiatan-kegiatan MSDM. Tujuan MSDM secara tepat sangatlah sulit untuk dirumuskan karena sifatnya bervariasi dan tergantung pada pentahapan perkembangan yang terjadi pada masing-masing organisasi. 3 poin tujuan MSDM menurut Casway. A. Memberikan pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan SDM untuk memastikan bahwa organisasi memiliki pekerja yang bermotivasi dan berkinerja tinggi, memiliki pekerjaan yang selalu siap mengatasi perubahan, dan memenuhi kewajiban pekerjaan secara legal. B. Mengimplementasikan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur SDM yang memungkinkan organisasi mampu mencapai tujuan. C. Membantu dalam pengembangan arah keseluruhan organisasi dan strategi, khususnya yang berkaitan dengan implikasi SDM. Kebijakan dan kegiatan MSDM. Untuk dapat memahami kebijakan dan kegiatan MSDM, dapat dilihat dari suatu pendekatan yang spesifik. Pendekatan tersebut guna SDM sebagai sebuah cara untuk melakukan konspituasi dan perorganisasian kembali peran SDM dan penjelasan ulang tentang tugas dan fungsi Departemen Personalia dalam organisasi. Berdasarkan pendekatan tersebut, Gassman menyatakan 4 kebijakan utama dalam MSDM, yaitu Employee Influence, Human Resource Law, Reward System, dan Working System. 4 fokus kebijakan SDM tersebut dapat dipahami sebagai strategi dalam pengaruhi pekerjaan guna mengarahkan pada tujuan organisasi. Sebagai suatu proses perencanaan tujuan, organisasi mengorganisasikan MSDM. Fenomena Brand Bright di Indonesia, realitas, implikasi, motivasi, serta solusi. Kondisi Brand Bright yang terjadi di Indonesia, Human Capital Fright atau lebih dikenal dengan istilah Brand Bright, adalah emigrasi individual yang terlatih dan memiliki talenta dalam skala yang besar di negara lain, walaupun terminologi tersebut pada awalnya hanya ditujukan pada perpindahan pekerja dengan kemampuan teknologi meninggalkan suatu negara. Pengertian tersebut telah meluas menjadi kepergian tenaga kerja terdidik atau profesional dari suatu negara, sektor ekonomi, atau dari sektor-sektor lainnya, biasanya untuk mendapatkan bayaran atau kondisi hidup yang lebih baik. Terima kasih.